Salah satunya seperti yang dialami warga RT 6 perumahan di Kebonsari Village ini. Tercatat sudah 2 warganya yang masih balita terjangkit demam berdarah. Menyikapi hal tersebut, Minggu pagi warga bersinergi dengan PMI Jember melakukan giat fogging sebagai langkah memutus mata rantai demam berdarah di sekitar tempat tinggal. PMI juga menghimbau agar warga menjaga kebersihan di sekitar rumah, seperti selokan dan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Untuk kegiatan hari ini penyemprotan fogging, pengasapan ya. Itu di sini kita memenuhi permintaan fogging dari warga sini untuk RT 6 RW 40. Di sini sudah terdapat dua yang terjangkit dengan balita. Maka kita pelaksanaan fogging untuk permintaan ini. Sejauh ini dari data PMI sendiri ada berapa kasus untuk DBD Mas di Jember? Kisaran 100 ya. 100 sudah ya? Iya. Dalam giat ini, seluruh warga tetap menjaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Sosialisasi tentang bahaya virus corona yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terus dilakukan, termasuk pembagian ribuan masker kepada masyarakat. Namun di Kabupaten Jember, jumlah warga yang positif COVID-19 justru semakin bertambah. Sedangkan peningkatan angka kesembuhan masih tergolong rendah jika dibanding dengan kabupaten tetangga. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah tentang bahaya penyebaran COVID-19. Sebagian besar warga Jember masih abai terhadap protokoler kesehatan. Di sejumlah pusat keramaian, masih banyak ditemukan warga yang enggan memakai masker. Tak terkecuali di pusat penjualan bibit jeruk di sekitar Pasar Semboro dan Umbul Sari. Ya bawa, aslinya bawa, memang bawa asli. Tiap hari bawa saya. Cuma kadang saya pakai, kadang saya enggak. Kalau pakai orang, kalau saya enggak apa-apa, pakai itu ya biasa. Kalau orang-orang kadang ditanya, kok enggak pakai masker? Pakai masker dari ambaan enggak bisa, itu kan susah gitu loh. Pakai masker itu apabila berhubungan berkontak langsung dengan orang banyak. Dan ini penjualan dengan petani. Petani kan identik dengan kebal penyakit. Kalau corona sudah dimakan wereng di sawah, Pak. Kita kan hubungannya dengan orang-orang yang di sawah, bukan orang kantoran. Dari Semboro, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Rapid test gratis yang dilakukan oleh Muspika Semboro ternyata tidak diimbangi dengan kesadaran para pedagang pasar Semboro. Sehingga jumlah yang mengikuti rapid test justru kurang dari 50%. Mereka beralasan takut jarum dan memilih segera meninggalkan pasar sebelum waktunya. Kondisi ini tentu sangat disayangkan oleh Camat Semboro Joko Priyono. Oleh sebab itu pihaknya akan menggelar rapid test kedua kalinya. Banyak faktor, mungkin yang pertama waktu terlalu siang sehingga ada pedagang. Atau yang kedua mungkin pedagang juga takut jarum, Mudah-mudahan mereka sadar kembali bahwa rapid itu penting untuk dilaksanakan dan diikuti oleh pedagang yang ada di Pasar Semboro. Menurut Dokter Puskesmas Semboro, Gurit Anggrit Diaksa, pelaksanakan rapid test yang melibatkan 25 petugas kesehatan ini memang terkendala kurangnya kesadaran para pedagang. Sehingga petugas dari TNI, Polri, dan juga Satpol PP sempat berusaha menjemput para pedagang agar mengikuti rapid test tersebut. Karena kita tahu ya, pedagang kan pasti banyak kontak dengan orang. Yang kita takutkan bahwa dalam pandemi ini pedagang adalah salah satu orang yang beresiko. Karena itu untuk screening untuk pedagang memang baiknya kita lakukan rapid untuk tahu pedagang itu reaktif atau enggak. Jadi kalau misalnya tahu, jadi kita bisa tindak lanjut lebih dini. Dari Semboro, Gito, Jember 1 TV melaporkan.
Petugas dari Polhutmop Perhutani KPH Jember bersama petugas kepolisian Polres Jember melakukan operasi gabungan di lokasi penambangan emas yang ada di Gunung Manggar, kawasan hutan RPH Glundengan BKPH Wuluhan. Dalam operasi ini, petugas berhasil mengamankan Saiful, warga Dusun Sentong, Desa Karanganyar, Kecamatan Ambulu, yang kedapatan membawa material hasil penambangan emas di petak 14. Untuk proses hukum lebih lanjut, Saiful dibawa ke Polres Jember. Jelas operasi gabungan ini di petak 14 RPH Glundengan BKPH Wuluhan. TKP-nya titiknya di mana di petak 14 ini. Kita menangkap seorang pelaku dan sempat melihat pelaku yang lain sudah kabur. Dan pengakuan dari tersangka memang ada beberapa kelompok di sini yang melakukan kegiatan aktivitas illegal mining. Dari penangkapan tersebut, petugas juga berhasil mengamankan peralatan yang digunakan untuk menambang emas oleh pelaku. Dari Gunung Manggar, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Di depan anggota Dewan, salah satu warga Jalan Mawar, Didik Heri Budianto, menceritakan bahwa peralihan aset dari perusahaan Jawatan Kereta Api atau PJKA ke PT KAI hanya sebatas sarana saja, sehingga tanah Jalan Mawar statusnya kembali menjadi tanah negara. Menurut Didik, jika masyarakat sudah menempati lebih dari 30 tahun, maka warga boleh memiliki tanah tersebut. Namun sejak tahun 2016 lalu, warga mengajukan untuk mengurus sertifikat ditolak oleh kelurahan dengan alasan surat BPN yang menduga tanah tersebut milik PT KAI. Di sisi lain, warga sudah membayar PBB selama puluhan tahun hingga tahun 2019. Sayangnya saat warga akan membayar PBB tahun 2020, warga ditolak di Bank Jatim karena Bapenda sudah mengalihkan PBB tersebut ke PT KAI. Oleh karena itu, Didik menduga PT KAI secara diam-diam mengurus sertifikat tanpa sepengetahuan warga, padahal warga juga sudah berupaya untuk mengurus sertifikat tanah tersebut. Mengingat di daerah lain seperti kota Semarang, warga saat ini sudah bisa menerbitkan sertifikat atas nama pribadi di tanah yang dulunya aset PJKA. Berdasarkan PP 57 tahun 1990 dan PP 1998, itu tidak ada penyerahan tanah dan rumah-rumah ke PT KAI. Termasuk ada tambahan modal, ada 7 kali penambahan modal berdasarkan 7 kali PP penambahan modal. Itu tidak ada yang menyatakan bahwa tanah-tanah dan rumah itu diserahkan PT KAI. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jember Tabroni menegaskan akan memanggil seluruh pihak terkait diantaranya PT KAI, BPN, Bapenda, dan Lurah Jember Lor untuk dimintai klarifikasi. Menurut Komisi A DPRD Jember, PT KAI tidak bisa mengklaim tanah milik negara secara sepihak yang jelas-jelas sudah ditempati oleh masyarakat selama puluhan tahun. Puluhan tahun ya berdiam di sana, tentunya negaranya harusnya rela dengan ikhlas memberikan kepada rakyat. Ya. Sementara KAI itu adalah urusan seberapa penting, seberapa urgen mereka ingin menguasai tanah tersebut. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan. Ketiga saksi yang hadir di persidangan 23 Juni 2020 tersebut, yakni Eko Wahyu di Pasar Manggisan berstatus sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan, Santoso dan Heri yang berstatus sebagai mandor proyek di Pasar Manggisan. Dari pengakuan saksi Eko Wahyu bahwa sebelum pembangunan rehabilitasi Pasar Manggisan tersebut terdapat pertemuan di pendopo, baik dirinya maupun beberapa terdakwa dan beberapa pejabat Pemkab Jember lainnya. Dengan fakta tersebut, ada sejumlah nama lain yang menjadi saksi kunci dalam kasus rehabilitasi Pasar Manggisan ini. Minggu depan, sidang akan dilanjutkan dengan keterangan saksi kunci yang selalu ikut dalam pertemuan di pendopo, yakni Kepala Bapeda, Kepala Inspektorat, dan juga Kadis PU. Dalam sidang yang digelar Selasa siang tersebut juga terungkap bahwa terdakwa Edi Sandi masih berhutang sebesar 50 juta rupiah kepada saksi Santoso dan Heri selaku mandor.
Sementara itu, Kasipitsus Kejari Jember Setio Adi Wicaksono berharap saksi kunci bisa kooperatif dan hadir dalam persidangan pada Selasa pekan depan. Karena keterangan dari saksi kunci tersebut sangat penting untuk menguak kasus Pasar Manggisan ini. 3 orang yang kita undang ke PN Tipikor, para saksi tersebut datang untuk hadir sebagai saksi. Pengembangan sidang selanjutnya apa nih Pak Hakim? Untuk rencana kami selaku jaksa penuntut umum pada minggu depan, Selasa minggu depan, rencananya kami akan memanggil atau mengundang para saksi yang sudah kami mintai keterangannya untuk membuktikan berita acara pemeriksaannya sebagai saksi di pengadilan Tipikor yang kami panggil, insya Allah terkait pertemuan di Pendopo. Bahasanya kemarin memang juga disampaikan juga oleh Eko, juga memang ada pertemuan di Pendopo. Terkait itu menyangkut dari asal muasalnya proses pembangunan rehabilitasi Pasar Manggisan tersebut. Dari Jember, Yudhisadi Jember 1 TV melaporkan. Sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat khususnya para petani, relawan Ivan Aryatna bersama kelompok tani Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Jember melakukan penyemprotan massal pada tanaman jagung yang terserang ulat FAW atau Fall Armyworm di desa setempat. Penyemprotan ini bertujuan untuk mengendalikan hama ulat dan untuk memaksimalkan hasil panen yang dapat meningkatkan keuntungan bagi petani. Sebelumnya, para petani setempat telah melakukan penyemprotan namun tak membuahkan hasil. Ulat FAW tetap menyerang tanaman jagung. Hama ini memiliki jelajah tinggi dan juga reproduksi yang cukup cepat sehingga bisa merusak tanaman secara singkat. Hama ulat ini bersifat polifag yang artinya dapat memakan segala jenis daun tanaman yang ada di sekitarnya dan umumnya menyerang tanaman berumur di bawah 2 bulan. Selain melakukan penyemprotan, relawan Ivan Aryatna juga menggandeng stakeholder yang terkait dengan pertanian untuk memberikan edukasi kepada para petani terkait serangan hama ulat FAW, cara pengendalian dan pembasmian ulat tersebut. Kami selaku relawan dari Ivan Aryatna, kami menyaksikan tayangan di televisi beberapa waktu yang lalu bahwasanya di daerah Balung Kulon ini ada serangan ulat FAW atau FAW. Jadi kami selaku relawan tergerak untuk memberikan sebuah edukasi terbaru kepada petani bahwasanya seberapa parah sih ketika ulat ini menyerang di tanaman jagung. Dan kami pun berupaya untuk mencari sebanyak gali dan menggali informasi sebanyak mungkin. Berikut kita bekerjasama dengan stakeholder yang memang punya kemampuan di bidangnya. Jadi pada hari ini adalah sebuah wujud implementasi kami selaku relawan memberikan edukasi supaya petani lebih tahu, lebih paham, mengerti agar kedepannya berbudidaya jagung itu bisa lebih meningkatkan hasil dari petani itu sendiri. Terkait dengan kondisi pandemi yang ada saat ini, makanya kami dari relawan berupaya sebisa mungkin kami akan bersinergi dengan petani supaya hasil dari pertanian ini bisa lebih memberikan kehidupan. Karena terlepas kondisi semacam ini, ketahanan pangan harus tetap dijaga. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Petugas dari PT Bayer Indonesia melakukan sosialisasi kepada kelompok tani Bina Insan yang ada di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, terkait penanggulangan serangan ulat jenis FAW atau Fall Armyworm yang menyerang pada pupus daun jagung yang masih berusia muda. Ulat FAW atau Fall Armyworm ini dapat berkembang biak sepanjang tahun, dan untuk tahun 2020 ini penyebarannya terhitung sangat cepat. Untuk mengantisipasi gagal panen, para petani khususnya kelompok tani Bina Insan yang ada di Desa Balung Kulon disarankan untuk menggunakan obat Fayego, karena obat tersebut bisa efektif mengendalikan ulat FAW, sehingga tanaman dapat tumbuh normal. Selain itu juga obat Fayego tersebut juga mempunyai daya fast feeding cation. Ulat bisa cepat berhenti memakan daun, batang, dan buah tanaman setelah dilakukan penyemprotan.
Ini dengan bahan aktif tetraniliprol ini memang efektif untuk pengendalian hama FAO di tanaman jagung yang saat ini memang lagi jadi kendala utama teman-teman petani dengan serangan yang cepat dan parah. Jadi ini sudah banyak diaplikasikan sama teman-teman petani di daerah Jember secara umum dan mereka puas dengan hasilnya. Kalau untuk penggunaannya ini saran aplikasinya sih dari umur 7 HST sama umur 14 HST. Tergantung serangannya juga. Rata-rata ulat FAO itu sudah menyerang di usia muda. Jadi seperti itu. Dengan dosis 200 ml per hektar. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Dengan menggunakan mobil pribadinya, Bupati Faida datang ke kantor Kejaksaan sekitar pukul 16.30 sore, didampingi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jember. Kasih Intel dan Kasih Pitsus melihat langsung jalannya sidang yang dilakukan secara online atau daring. Sempat terhembus kabar kedatangan Bupati ini terkait jalannya sidang korupsi Pasar Manggisan yang kini masih berjalan dan melibatkan PNS Pemkab Jember yang kini satu diantaranya menjadi terdakwa, yakni mantan Kadis Perindak Anas Ma'ruf. Mengingat saat sebelum dibangunnya proyek rehabilitasi Pasar Manggisan tersebut sempat terjadi pertemuan di pendopo kabupaten oleh pejabat terkait. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Kasih Pitsus Kejari Jember Setio Adi Wicaksono bahwa kedatangan Bupati ke Kejaksaan perihal kunjungan kerja dan melihat langsung jalannya sidang daring atau online di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, pihaknya dengan Bupati juga berdiskusi mengenai pendampingan dana COVID-19 di Kabupaten Jember, karena alokasi dana anggaran COVID di Jember menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Pendampingan dari Kejaksaan juga sebagai langkah antisipasi korupsi dana tersebut. Dalam kaitan pemeriksaan, hari ini tidak ada pemeriksaan apapun terkait Pasar Manggisan. Beliau datang ke sini menengok tadi persidangan secara online dan bahwasanya memang ada pendampingan kan sama kami secara MOU juga ada dengan bidang datun. Jadi ya komunikasi konsultasi aja, obrolan itu aja, nggak ada yang lain. Ada konsultasi soal kayak SOTK yang tadi yang diperiksa oleh Pak? Nggak ada. Tidak ada kaitan dengan itu tidak ada. Sidang online apanya yang dilihat? Ya, apa yang pentingnya? Ya mungkin kan karena COVID ini beliau melihat masalah kesehatannya gimana. Tadi juga Bu Bupati juga melihat kan para tahanan tidak pakai masker. Dia ingin ngasih masker tadi ya Mas, itu terus APD gitu-gitu dan sesuai dengan protokol kesehatan enggak gitu. Kenapa nggak pakai mobil dinas Pak ya? Ya. Kalau itu kan saya nggak tahu. Tanyakan sendiri. Datang mulai jam berapa tadi? Mulai sore sih tadi. Jam setengah 5-an. Setengah 5-an. Saat dikonfirmasi, Bupati langsung meninggalkan kantor Kejaksaan Negeri Jember dan enggan memberikan komentar kepada awak media. Dari Gedung Kejari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Konflik antara legislatif dan eksekutif di Jember memang masih berlarut-larut, bahkan sampai saat ini pengesahan APBD belum terlaksana. Mendapat kabar bahwa Inspektorat akan memeriksa pejabat di Jember dan juga DPRD untuk dimintai keterangan terkait persoalan APBD Jember, Ketua Komisi A DPRD Jember justru mengaku senang karena dengan begitu pemerintah provinsi bisa menjadi jembatan untuk memecahkan kebuntuan komunikasi antara Bupati dan juga DPRD. Ia berharap pemerintah provinsi terus mengawal konflik di Jember sampai APBD bisa ditetapkan. Apa yang sudah disampaikan oleh DPRD adalah sesuai dengan fakta, kenyataan, lapangan yang terjadi di masyarakat di Jember. Jadi agar memang itu benar-benar valid, silakan Pemprov memanggil siapa saja pihak-pihak, baik itu ASN maupun tokoh-tokoh masyarakat, DPRD sekalipun untuk hadir memenuhi undangan mereka. Dari Jember, DKJ Jember 1 TV melaporkan.